Hai Sobat XBT, kita sampai pada episode yang terakhir dari serial Plant-Based Diet atau Plant-Based Nutrition. Ada begitu banyak model diet dengan berbagai macam kebutuhan yang spesifik yang dilakukan oleh berbagai orang. Kita telah belajar dalam serial kita kali ini. Pada episode ke-20 sampai dengan yang ke-25, kita telah mempelajari bagaimana plant-based nutrition ini punya benefit yang sangat besar untuk mencegah bahkan memulihkan penyakit kardiovaskuler, untuk mencegah bahkan memulihkan kondisi gangguan kesehatan di otak kita, mencegah stroke, mencegah penurunan kognitif, mencegah demensia. Plant-based diet juga sangat efektif untuk merawat kesehatan ginjal kita, mencegah orang mengalami gagal ginjal, mencegah orang mengalami chronic kidney disease yang bisa berakhir dengan cuci darah. Kita juga sudah belajar bagaimana plant-based diet atau plant-based nutrition ini bisa mencegah orang terhindar dari penyakit kanker atau bahkan autoimun. Karena itu teman-teman, kita telah mempelajari betapa besar manfaat plant-based diet ini. Ketika kita bicara pola makan, ketika kita bicara diet, ketika kita bicara nutrition, maka kita mesti mengingat bahwa makan itu harusnya memiliki 3 kriteria penting. Yang pertama adalah healthy. Jadi makanan itu harus sehat. Saya telah berkali-kali menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita perlu melakukan mindful eating. Makan dengan sebuah kesadaran. Bukan sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, bukan sekedar untuk memuaskan lidah kita, tapi kita makan dengan satu tujuan untuk membuat tubuh kita sehat. Dan kalau kita bicara poin yang pertama dalam pola makanan healthy, plant-based diet ini adalah pola makan yang paling superior. Grade kedua dari plant-based diet dalam pandangan saya adalah omnivore diet. Lalu grade yang ketiga adalah carnivore diet, yaitu mereka yang hanya mengkonsumsi produk-produk hewani. Grade keempat, grade yang lebih buruk lagi, yaitu mereka yang terbiasa mengkonsumsi ultra processed food. Makanan yang diawetkan, makanan kaleng, makanan instan, makanan yang diproduksi oleh food industry. Dan grade yang paling rendah adalah yang saya selalu katakan sebagai immoral processed food. Jadi teman-teman, itulah pilihan pola makan yang ada di sekitar kita. Kalau kita bisa mengimplementasikan poin yang pertama, makan dengan satu kesadaran untuk memiliki kesehatan yang baik, plant-based diet merupakan pilihan yang paling superior. Ini saatnya setelah kita mempelajari berbagai macam manfaat plant-based diet, ini saatnya untuk teman-teman segera mengimplementasikan plant-based nutrition ini supaya teman-teman bisa memiliki kesehatan yang optimal. Teman-teman, kita hidup di era kebebasan informasi. Itulah yang menyebabkan channel kesehatan menjamur di mana-mana. Tetapi sayangnya, tidak sedikit yang dibuat oleh mereka yang tidak memiliki edukasi medis. Yang kemudian banyak materi yang tidak sesuai pula dengan scientific evidence. Bagi saya itu merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan karena sangat berbahaya buat masyarakat luas. Teman-teman bisa menjadi korban, bahkan orang-orang yang teman-teman sayangi pun bisa menjadi korban. Karena itulah saya terdorong untuk mengembangkan channel XBT Health Style ini. Saya tahu perjuangan ini tidak mudah. Dengan kerendahan hati, saya minta dukungan teman-teman agar kita bisa berjuang bersama-sama. Dengan cara subscribe, like, comment, and share. Supaya banyak orang dijangkau dan mendapatkan manfaat dari XBT Health Style ini. Sobat XBT, hal yang kedua yang perlu kita lakukan supaya pilihan diet kita berhasil, diet apapun, dengan tujuan apapun, akan mudah berhasil bila memenuhi kriteria yang kedua, yaitu apa? Tasty. Jadi kita bukan hanya makan yang sehat, tetapi makanan yang kita konsumsi benar-benar kita bisa nikmati. Nah, ketika kita bicara tasty, banyak orang berpikir, kalau plant-based diet mana enak? Makanan yang enak adalah makanan yang produksi dari hewani. Siapa bilang? Coba teman-teman kita pikirkan. Pada saat manusia berada dalam peradaban yang awal, sebelum manusia itu mengembangkan keterampilan untuk mengolah masakan. Pada mula pertama peradaban itu muncul, kira-kira apa yang dimakan oleh manusia pada waktu itu? Yang bisa didapatkan dari alam, bisa langsung dikonsumsi, dan enak dimakan. Sekaligus memenuhi kebutuhan untuk hidup. Apa jawaban teman-teman? Dalam pandangan saya, tentu mereka pertama kali mengkonsumsi buah-buahan, bukan?
Buah-buahan itu bisa kita dapatkan dengan sangat mudah di alam. Pada waktu itu, ketika manusia hidup dalam Society 1.0. Society 1.0 adalah masyarakat yang mendapatkan makanan dengan pola hunter and gather, ya, berburu atau mengumpulkan bahan makanan dari alam. Nah, kita tahu buah-buahan yang disediakan oleh alam itu sangat enak untuk dimakan. Jadi kalau ada orang berpikir plant-based diet itu merupakan makanan yang selalu tidak enak, salah sekali. Ternyata kita bisa mengkonsumsi plant-based diet itu dan enak untuk dimakan. Sehingga kita bisa mengulanginya untuk makan itu lagi dan itu lagi. Nah, saya telah melakukan predominan plant-based diet itu sekitar setengah tahun terakhir ini teman-teman ya. Sejak bulan Mei yang lalu. Dan ternyata dalam beberapa bulan terakhir ini saya bisa mengkonsumsi plant-based diet dengan jenis makanan yang saya ulang-ulang setiap hari. Yaitu apa? Saya sudah mengatakan kepada teman-teman, setiap pagi maupun sore, saya selalu mengkonsumsi makanan dari bahan oatmeal, lalu kacang-kacangan, dan kemudian buah-buahan. Dan itu ternyata sangat enak untuk dimakan. Buah-buahan itu memberikan taste yang sangat enak. Bahkan ketika ada tambahan kacang-kacangan yang direbus, memberikan taste yang semakin berwarna. Dan saya sangat menikmati itu, sehingga dengan pola konsumsi yang kita tahu itu sangat sehat, yaitu plant-based diet yang kita sudah pelajari dalam episode ke-20 sampai 25, tetapi saya bisa menikmatinya berulang-ulang. Kenapa? Karena memang enak. Jadi makanan itu, diet itu akan berhasil bila yang pertama, diet itu healthy, ya, sehingga kebutuhan kita untuk memiliki kesehatan yang baik terpenuhi. Lalu yang kedua, tasty, enak untuk dimakan, sehingga kita bisa menikmatinya dalam waktu yang panjang. Saya mau berikan satu contoh bagaimana ketika kita mengkonsumsi sesuatu dari tumbuh-tumbuhan yang seringkali nggak akan bisa berlangsung lama. Padahal itu sehat. Apa contohnya? Jamu. Banyak orang mengkonsumsi jamu nggak bisa lama. Kenapa? Jamu memang menyehatkan. Tetapi rata-rata jamu itu tidak nyaman untuk diminum. Memberikan rasa yang kurang nyaman, ya, kurang enak. Bahkan mungkin jamu tertentu terasa pahit. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari herbal yang begitu banyak di Indonesia, tetapi kita bisa mengkonsumsinya dengan enak dan kita bisa ulang-ulang dalam konsumsi kita sehari-hari. Nah, dalam kebiasaan kami di rumah, saya dan istri biasanya minum minuman yang terbuat dari beberapa herbal yang dicampurkan jadi satu. Ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, ada daun sereh, kemudian ada kayu manis, ada jeruk nipis, ya, ada akar alang-alang, itu direbus jadi satu dan ternyata itu taste-nya enak. Teman-teman nanti cobain itu. Hanya direbus, ya. Dan itu bisa kita konsumsi, dan ketika kita mengkonsumsi minuman seperti ini mengandung antioksidan yang sangat kuat, teman-teman. Sehingga ini bisa meredakan semua proses peradangan. Teman-teman ingat, penyakit apapun itu melibatkan unsur inflamasi atau peradangan. Sehingga kalau kita bisa mengkontrol peradangan, kalau kita bisa mengkontrol inflamasi, maka kesehatan kita akan sangat optimal. Dan jangan pernah lupa, enak untuk diminum. Sesuatu yang enak membuat kita akan bisa mengulanginya lagi dan mengulanginya lagi. Menjadi sesuatu yang bisa kita konsumsi, kita makan, kita minum dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tidak merasa seperti kita sedang mengkonsumsi obat. Padahal ketika kita mengkonsumsi plant-based diet, plant-based nutrition, atau herbal-herbal dalam bentuk minuman, kita sedang memasukkan zat-zat yang akan membuat kita sehat. Inilah konsep food as your medicine. Sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh kedokteran masa lalu, Hippocrates. Jadi jangan lupa, yang pertama sehat, dan yang kedua enak untuk dimakan maupun enak untuk diminum. Sobat XBT, hal ketiga, kalau kita ingin menjalankan program diet dan berhasil, yang pertama tadi saya sudah katakan healthy. Dan ternyata itu pilihan yang paling superior adalah plant-based diet atau plant-based nutrition. Lalu yang kedua tasty, enak untuk dimakan. Dan kita tahu ternyata pola makan yang tadi saya contohkan kepada teman-teman, oatmeal ditambah kacang-kacangan, ditambah topping buah-buahan, itu sangat enak untuk dimakan. Bahkan ketika kita bicara minuman, beberapa herbal yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman, itu juga sangat enak untuk diminum. Maka yang ketiga yang perlu kita ingat, supaya diet kita berhasil,
tujuan mengatur pola makan kita itu bisa berhasil dan berjangka panjang menjadi sesuatu gaya hidup. Yang ketiga adalah itu harus mudah dilakukan. Healthy, tasty, and easy. Kalau sesuatu itu sulit kita lakukan, kita tidak akan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kasih contoh. Kalau teman-teman mempunyai pola makan, harus makan ikan dan ikannya didatangkan dari New Zealand. Pasti mahal, ya kan? Dan susah. Belum tentu ada setiap saat karena itu produk impor. Tapi kalau ternyata apa yang kita konsumsi itu selalu ada di pasar kita, ya, selalu ada di sekitar kita, dengan mudah kita beli, baik di pasar tradisional maupun pasar modern atau supermarket, maka kita bisa mengulang-ulang itu dengan sangat mudah, teman-teman. Apa yang tadi saya contohkan buat teman-teman itu adalah produk-produk yang sangat mudah kita dapatkan di pasar kita, teman-teman. Ya, saya dengan istri seringkali bersama-sama pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan, membeli sayur-sayuran, membeli kebutuhan makanan kami sehari-hari. Jadi yang pertama, mudah didapatkan, mudah dibeli. Syukur-syukur kalau teman-teman punya lahan yang cukup luas sehingga teman-teman bisa mendapatkan itu dari perkebunan teman-teman sendiri. Yang pertama, mudah didapatkan. Yang kedua adalah mudah dalam proses penyajiannya. Teman-teman, dengan pola makan plant-based diet yang mengarah kepada makanan yang diproses dengan minimal, itu jauh lebih mudah dalam persiapannya. Saya kasih perbandingan. Coba bayangkan kalau teman-teman memasak rendang, butuh waktu berapa jam? Belum lagi kalau bumbunya bikin sendiri, butuh waktu yang sangat panjang. Tetapi kalau kita plant-based diet, plant-based nutrition, kebanyakan makanan itu bisa kita konsumsi raw, kita bisa konsumsi langsung, dikupas, buah langsung bisa dimakan. Kalau kita bicara oatmeal, kita hanya merebusnya sebentar, 5 menit selesai. Kalau kita menggunakan umbi-umbian, bisa kita kukus, bisa kita rebus, bisa kita bakar, itu pun sangat cepat. Kita tidak perlu lagi memikirkan cara bagaimana membuat bumbu-bumbu yang sedap dan proses memasak yang sangat panjang. Mudah dibeli atau mudah didapatkan, lalu mudah dalam proses penyajian. Dan yang ketiga adalah mudah untuk dimakan. Mudah untuk dimakan ini tentu ada kaitannya dengan poin yang kedua, tasty. Kalau makanan itu tidak enak, bagaimana kita bisa mudah memakannya? Tapi kalau enak, kita akan dengan sangat mudah memakannya. Jadi kita lihat 3 prinsip kalau kita ingin berhasil adalah yang pertama, pilih makanan yang sehat, healthy. Dan itu yang superior adalah plant-based nutrition. Grade kedua, omnivore diet. Grade ketiga, carnivore diet. Grade keempat, ultra processed food. Grade yang kelima, yang merupakan hal yang sangat berbahaya adalah immoral processed food. Pilih grade pertama, yang paling sehat. Lalu yang kedua, enak untuk dimakan. Teman-teman bisa mulai mengeksplorasi apa yang teman-teman gemari, sehingga teman-teman bisa memakannya sehari-hari, berkali-kali, dalam waktu yang sangat panjang. Memakannya maupun meminumnya. Dan yang ketiga, easy. Mudah dilakukan, mudah dibeli bahannya, mudah dalam proses penyajiannya, dan kita mudah di dalam mengkonsumsinya. Kalau 3 prinsip ini kita pegang, healthy, tasty, and easy, maka pola diet teman-teman akan berhasil. Kalau hanya sekedar menurunkan berat badan, itu sangat mudah, teman-teman. Plant-based diet sudah sangat terbukti bisa mengkontrol insulin sensitivitas kita, sehingga kita tercegah dari mengalami insulin resisten yang membuat kita cepat sekali mengalami peningkatan berat badan dengan berbagai macam konsekuensinya penyakit metabolik yang sudah kita bicarakan dalam episode kita yang ke-20 sampai dengan yang ke-25. Maka dengan pendekatan plant-based diet ini, teman-teman bukan hanya akan memiliki berat badan yang ideal, teman-teman bisa terhindar dari berbagai macam penyakit kronis, penyakit jantung koroner, bahaya stroke, bahaya demensia, bahaya gagal ginjal, bahaya kerusakan sel-sel yang menyebabkan kita bisa mengalami kanker, bahaya kekacauan sistem imun yang membuat kita bisa mengalami autoimmune disease. Teman-teman pada akhirnya bisa memiliki longevity, memiliki umur yang maksimal sebagaimana pencipta berikan. Dan kita bisa memiliki kesehatan yang maksimal sampai di akhir masa kehidupan yang ditentukan oleh pencipta untuk kita masing-masing. Kita menyebut itu adalah compression morbidity. Jadi teman-teman, ayo segera implementasikan gaya hidup yang lebih sehat,
Ubah pola makan teman-teman menjadi pola makan yang lebih sehat. Dengan satu strategi sederhana. Ingat ya, healthy, tasty, and easy. Teman-teman jangan pernah lupa. Sehat itu murah, sakit itu mahal. Salam sehat, XPT Health Style.